Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga sehat walafiat ya anak-anak. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus senantiasa menjaga kebersihan tubuh kita. Jangan lupa untuk selalu 4M. Yang pertama, mengenakan masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, menghindari kerumunan. Dan keempat, mencuci tangan. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu sehat itu penting, dan subtema 1, peredaran darahku sehat, dan pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui bimbingan guru dari media daring, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kedua, melalui kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Ketiga, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Dan terakhir, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Anak-anak, apakah di antara kalian yang punya hobi bersepeda? Bagus sekali. Bersepeda dapat mendukung kebugaran jasmani kita serta dapat melancarkan peredaran darah. Peredaran darah kita akan selalu lancar jika kita senantiasa berolahraga. Darah mempunyai peran yang sangat penting. Darah terdiri dari cairan yang disebut dengan plasma darah. Plasma darah merupakan penyusun terbesar dari darah. Kemudian, sel-sel darah mempunyai 3 macam. Yang pertama, sel darah merah yang disebut dengan eritrosit. Yang kedua, sel darah putih yang disebut dengan leukosit. Dan keping darah yang disebut dengan trombosit. Sel darah merah mengandung pigmen darah yang disebut hemoglobin. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen dari paru-paru. Hemoglobin menyebabkan darah berwarna merah. Kemudian, keping darah memiliki ukuran sangat kecil dan mengandung suatu zat yang bertugas membakukan darah. Zat itu disebut fibrinogen. Sel darah putih bentuknya tidak beraturan dan dapat bergerak secara bebas. Sel darah putih berguna untuk membasmi kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Anak-anak, coba apa saja fungsi dari darah? Ada yang tahu? Ya, benar sekali anak-anak. Jadi, fungsi darah ada 4. Yang pertama, sebagai alat pengangkut. Yang kedua, untuk mengatur suhu tubuh. Dan yang ketiga, untuk membunuh bibit-bibit penyakit. Dan keempat, sebagai penutup luka. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ya, bagus sekali. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ pada tubuh manusia. Kemudian, apa saja itu organ-organ pada manusia? Ada yang tahu? Apa juga fungsi dari organ-organ pada manusia? Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, coba perhatikan gambar pada video ini. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sedangkan untuk sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2,
mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Tekanan darah manusia ada 2 macam, yaitu tekanan diastol, yaitu tekanan darah terendah yang terjadi saat jantung mengembang atau relaksasi. Kedua, tekanan sistol, yaitu tekanan darah tertinggi yang terjadi saat jantung menguncup atau kontraksi. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Berikut ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi, tempatnya sedikit ke dalam. Pembuluh balik, tempatnya dekat dengan permukaan tubuh. Pembuluh nadi, dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Pembuluh balik, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Pembuluh nadi, aliran darah berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh balik, aliran darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi, denyut terasa. Pembuluh balik, denyut tidak terasa. Pembuluh nadi, katup hanya di satu tempat. Pembuluh balik, katup terdapat di sepanjang pembuluh. Pembuluh nadi, jika terjadi luka, darah akan memancar. Pembuluh balik, jika terjadi luka, darah tidak memancar. Pembuluh nadi membawa darah bersih, sedangkan pembuluh balik membawa darah kotor. Paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru.
Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan dengan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler, inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Anak-anak, kita sudah belajar mengenai peredaran darah dan cara kerjanya. Dengan demikian, kita harus senantiasa menjaga dan merawat tubuh kita secara rutin dan dengan baik dan benar. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Darahku sehat, darahku subur, darah mengalir tanpa hambatan. Anak-anak, kita dapat mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan cara melalui pantun. Pantun merupakan sebuah puisi lama yang memiliki 4 baris yang terdiri dari 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Sampiran pada baris pertama dan kedua, sedangkan isi pada baris ketiga dan keempat. Gimana anak-anak, sudah paham? Ya, bagus sekali. Pantun dibuat untuk menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, ajaran budi pekerti, dan moral, untuk kepentingan sosial serta untuk hiburan atau kejenakaan semata. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti Ibu Guru akan membagikan sebuah Google Form yang berisi soal evaluasi dan juga LKPD untuk melatih keterampilan anak-anak pada saat di rumah selama pandemi. Kemudian anak-anak bisa mengisinya dan mengirimkan kembali Google Form tersebut. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap belajar dan terus belajar. Dan pelajarilah untuk materi selanjutnya, yaitu masih di tema 4, subtema 1, kemudian pembelajaran kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.